Ini kita sudah ada di segmen Create Up. Indonesia termasuk ke dalam negara yang masyarakatnya gemar membuang makanan. Ya, data Bappenas mencatat masyarakat Indonesia membuang sampah makanan rata-rata sebanyak 13 juta ton di setiap tahunnya. Kesadaran masyarakat menghargai makanan sangat rendah. Dilihat dari indikasi tingginya produksi sampah makanan atau food waste di Indonesia. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas secara nasional, jumlah produksi sampah makanan diperkirakan mencapai 13 juta ton dalam setahun. Estimasinya setiap warga membuang sampah makanan 115 kg hingga 184 kg per tahun. Salah satu daerah dengan produksi sampah makanan terbanyak adalah Jawa Timur, dengan jumlah penduduk mencapai 40,6 juta jiwa. Diperkirakan sampah makanan yang dihasilkan di Jawa Timur antara 4,67 juta ton hingga 7,48 juta ton setiap tahun. Jika setiap orang membuang sampah makanan 184 kg per tahun, berarti setiap harinya ada 1/5 kg makanan terbuang. Jika dikonversi dengan uang, harga satu porsi makanan lengkap dengan lauk pauk rata-rata Rp15.000 per orang, dikali jumlah penduduk Indonesia sekitar 150 juta jiwa, maka mencapai 2.250 miliar per hari uang terbuang. Fenomena sampah makanan atau food waste juga berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan di masyarakat. Dalam jangka waktu yang lama, tumpukan sampah makanan akan membusuk dan terdegradasi, kemudian menghasilkan gas metana dan menyebar ke lingkungan masyarakat. Gas metana merupakan salah satu gas yang dapat memicu pemanasan global. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, ternyata dari satu hal yang mungkin kita lakukan sehari-hari, walaupun mungkin hal kecil, ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Kita makan nggak habis, ternyata makanannya terbuang, dan kalau diakumulasikan tadi 13 juta ton per tahun rata-rata. Iya. Orang Indonesia membuang sampah makanan gitu. Jangan-jangan kamu juga ya suka buang Kamu makanan? juga ya? Kayaknya mungkin kita tanpa sadar melakukan itu gitu. Terkadang ya, Betul tanpa sekali. Nah, sadar. sebetulnya bagaimana sebuah movement dapat mengurangi itu semua? Kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mas Dedi Baroto Trunoyudo. Beliau adalah founder Garda Pangan. Selamat pagi Mas Dedi. Ya, pagi Mas Wiki. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up di Power Breakfast. Mas Dedi, kalau kita lihat pola masyarakat Indonesia yang masih gemar membuang makanan, menurut Mas Dedi seperti apa nih? Ya cukup disayangkan ya Mas Wiki ya. Karena sebenarnya pembuangannya ya, masalah sampah makanan itu loh masalah yang ada istilahnya nih, masalah terbodoh yang pernah ada gitu. Karena untuk kita bisa menyelesaikannya itu hanya sekedar kita menghabiskan makanan gitu. Sesimpel itu. Itu mungkin kebiasaan ini ada karena karena pengalaman saya di Garda Pangan dan pengalaman saya sebelumnya di industri catering ya. Kita ngelihat sekali banyak pembuangan makanan yang terjadi. Mungkin yang menjadi salah satu penyebabnya adalah orang ngira ketika makanan itu nggak habis dibuang di tempat sampah terus sampai ke TPA, ya udah dia bakal terurai dan jadi kompos. Itu mungkin yang membuat banyak orang itu jadi ngerasa gampang, ya udah sih nanti jadi kompos, terurai, nggak ada masalah gitu. Beda mungkin ceritanya ketika sampah plastik ya, sampah botol, ketika dibuang tempat sampah dia nggak terurai sampai beberapa tahun, dia sampai di laut dan mengotori lingkungan, kelihatan wujudnya sampai beberapa tahun ke depan. Tapi kalau sampah makanan itu beda. Nah mungkin orang ngiranya seperti itu, padahal faktanya enggak, Mas Wiki. Karena ternyata ketika kita buang sampah, kita nyisain makanan, kita buang dan sampai di TPA, itu ternyata sampah makanan itu menghasilkan gas metana yang dia justru lebih berbahaya daripada gas karbon dioksida. Gitu. Sayangnya itu sih. Jadi adanya pola pikir seperti itu ya, ya udahlah nggak apa-apa kalau saya buang sampah makanan gitu karena tadi akan jadi kompos dan lain sebagainya. Ternyata dampaknya Salah ya? lebih bahaya dibandingkan dengan CO2 begitu ya, Mas Dedi ya. Oke, Mas Dedi, tapi mungkin ada dampak krusial lainnya nggak sih yang ditimbulkan dari tumpukan sampah makanan mungkin selain menghasilkan gas metana tadi? Ya, yang pertama itu ya, dia punya dampak lingkungan, dia menghasilkan gas metana, dia punya kontribusi buruk kepada pencemaran lingkungan.
dan global warming. Terus yang kedua, dia punya faktor kerugian ekonomi. Otomatis ketika kita nggak menghabiskan makanan, simpelnya gini, ketika kita nggak habiskan makanan, kita nggak hanya sekedar ya udah kita beli makan 20.000, nyisain setengahnya, nggak otomatis kita cuma merugikan 10.000 aja gitu. Kita juga harus mempertimbangkan banyak resource yang harus dilibatkan untuk bisa membawa makanan ini dari kebun ke meja makan kita. Di sana ada petani, di sana ada driver yang bawa dari desa ke kota, di sana ada koki, di sana ada orang-orang yang terlibat di rantai distribusinya, dan kita membutuhkan banyak sekali resource ya, mulai dari gas, mulai dari BBM, mulai dari air, pupuk, sinar matahari dan segala macam lainnya. Jadi perlu diingat ketika kita nggak menghabiskan makanan, kita nggak serta-merta cuman ya udah sih rugi 10.000 aja, tapi di luar angka 10.000 itu banyak sekali yang harus kita korbankan gitu ya. Resource tadi, terus orang-orang yang terlibat tadi. Jadi setiap kali kalau saya ditanyain apa sih yang paling urgent untuk kita untuk disampaikan ke masyarakat, ya selalu ingat ketika kita nggak menghabiskan makanan, banyak orang yang bakal kita kecewakan gitu, bukan hanya sekedar angka-angka rupiah. Oke. Gitu, yang itu yang pertama. Ya dampaknya bukan hanya ekonomi, tapi banyak value-value lainnya yang kita langgar lah, atau mungkin tersakiti lah dalam tanda kutip, karena terkait dengan pangan ini banyak stakeholder yang terlibat. Misalnya kalau dari petaninya, tenaga petaninya jadi sia-sia, pupuknya juga jadi sia-sia, bibitnya juga jadi sia-sia gitu ya. Oke, apa sih yang bisa kita lakukan untuk kemudian merubah kebiasaan ini, Mas Dedi, secara masif gitu? Itu yang saya sampaikan di awal tadi, sesimpel kita menghabiskan makanan ya, karena memang kontribusi terbesar dalam pembuangan makanan tadi disebutkan dari risetnya Bappenas itu paling banyak ada di sektor rumah tangga, individu, apalagi pada saat momen pandemi ini orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, otomatis konsumsi terbanyak itu ada di rumah gitu, lewat pembelian online gitu, konsumsi di rumah, akhirnya ketika agak habis akhirnya terbuang gitu. Jadi ya harus ditekankan kenapa kita perlu untuk lebih concern di isu sampah makanan ini yang mungkin orang nggak banyak melihat. Nah, perlu diketahui juga Mas Wiki dan Mbak Anggi, tragedi Luwi Gajah ketika meledaknya TPA di daerah Jawa Barat sana, itu salah satu faktornya adalah itu menumpuknya sampah-sampah makanan yang dia menghasilkan gas metana, dia mampat, setelah itu meledak gitu. Nah, itu bisa dibayangkan banyak korban jiwa, akhirnya longsor, itu bisa dibayangkan dampak yang luar biasa yang dihasilkan dari makanan yang mungkin kita sepelekan gitu. Jadi perlu sekali untuk masyarakat menyadari bahwasanya makanan yang kita nggak habiskan itu punya dampak yang sangat luar biasa gitu. Ya boleh kalau sekarang ya lebih banyak concernnya adalah ke sampah plastik yang mungkin lebih kelihatan, tapi nggak ada masalah. Tapi juga lebih punya concern di isu sampah makanan gitu, karena ya itu yang setiap saat kita butuhkan lah gitu. Oke, masyarakat Indonesia ini perlu tahu ya, ini penting banget. Ternyata mungkin dari kebiasaan yang kita anggap sepele, kenyang nggak mau dihabisin gitu makanannya ya. Ternyata itu dampaknya sangat luar biasa. Bahkan tadi saya cukup kaget nih Wiki dan juga pemirsa, dari gas metana itu bisa meledak bahkan menyebabkan longsor ya. Itu kan merugikan masyarakat sekitar gitu. Betul sekali, karena yang paling penting adalah untuk menyadarkan masyarakat, ketika masyarakat sudah menyadari itu, insya Allah begitu kebiasaan masyarakat untuk menghambur-hamburkan makanannya itu bisa dikurangi atau mungkin bahkan bisa terhenti. Oke, kontribusi dari Garda Pangan sendiri untuk kemudian memberikan solusi lah terkait dengan hal ini. Terkait dengan masalah yang tadi kita sudah diperbincangan di segmen sebelumnya, Mas Dedi, kontribusi apa yang kemudian coba disumbangkan oleh Garda Pangan untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup pelik ini terkait dengan kebiasaan masyarakat menghambur-hamburkan makanan? Ya, kalau kaitannya dengan individu, masyarakat secara umum, kita biasanya lakukan edukasi ya, Mas Wiki. Jadi kita di Instagram, kita punya followers yang cukup banyak, dan kalau di luar pandemi biasanya kita main ke ruang publik dan penuhin undangan-undangan untuk edukasi tentang isu ini gitu. Kita beruntung banyak stakeholder yang cukup peduli ya,
untuk menginisiasi informasi dan edukasi mengenai isu sampah makanan, salah satunya di DX Channel ini. Gitu. Nah, tapi untuk masyarakat umum memang yang bisa kita lakukan sejauh ini hanya melalui edukasi, gitu, karena jumlahnya yang sangat banyak dan luas ya kalau Indonesia. Tapi yang sejauh ini kita lakukan di Surabaya dan sekitarnya, kita itu menekankan ke sektor industri. Jadi industri hospitality dan industri pertanian, di mana itu penyumbang sampah makanan terbesar, itu yang kita ajak kerjasama. Kita ajak mereka untuk jadikan partner seperti industri hospitality, hotel, restoran, catering, bakery. Itu kita ajak mereka untuk kolaborasi dalam artian seperti ini. Kita mengelola sampah mereka yang masih layak dan nggak layak. Kita sebutnya itu adalah responsible and sustainable food waste management. Jadi makanan yang masih layak itu nanti kita akan sortir, ketika dia masih layak kita akan donasikan ke masyarakat yang membutuhkan. Ketika nggak layak itu kita akan olah sedemikian rupa untuk jadi pakan ternak lewat teknologi BSF, Black Soldier Fly. Gitu. Jadi intinya kita pengen jangan sampai sampah itu sampai ke TPA lah gitu. Jadi karena ketika sampai di TPA, ya mohon maaf, kebanyakan TPA yang ada di Indonesia itu masih dikelola secara tradisional ya. Dalam artian dia menumpuk sampah, setelah TPA-nya penuh harus cari lokasi yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kita menghindari hal itu dengan konsep yang kami bawa dan kita bawakan ke industri hospitality itu, kita memastikan zero waste to landfill. Dan ada juga industri pertanian ya, Mas Bikin dan Mbak Anggi. Karena ternyata pada saat pandemi sekarang itu banyak sekali hasil pertanian yang dia tidak terserap oleh pasar. Karena ya pandemi ini ya nggak banyak lah yang mau melakukan acara hajatan atau acara konsumsi dalam jumlah besar. Otomatis suplai yang ada di daerah pertanian itu harus terbuang. Karena yaitu harganya nggak ada yang mau beli, harganya jatuh, oversupply. Bahkan sebelum pandemi pun ini bukan jadi satu cerita baru lah ketika kita melihat ada seperti tomat dibuang-buang, buah naga dibuang-buang karena nggak ada harganya, karena panen raya, oversupply. Nah itu yang kita coba bantu. Karena sebenarnya itu masih bisa dimanfaatkan. Mungkin misalnya kayak di buah naga di daerah Banyuwangi, mungkin Jawa Timur udah terlalu over, tapi ada beberapa daerah yang sebenarnya kita bisa ratakan, sebarkan. Seperti itu. Jadi intinya kita bantu petani untuk bisa menyerap hasil taninya mereka dan kita kelola untuk didonasikan kepada masyarakat dan juga kita olah. Seperti itu. Jadi solusinya dihadirkan di beberapa lini gitu ya, Mas Didi ya? Yep. Baik dari hulu sampai hilirnya dibantu sama Garda Pangan untuk diolah agar sampah makanan ini nantinya lebih berguna lagi. Gitu. Tapi sejauh ini sudah beroperasi di daerah mana saja untuk Garda Pangan, Mas Dedi? Kita jadikan Surabaya itu jadi base ya. Kita ada juga di Malang, tapi memang operasional kami kalau industri hospitality memang kita pusatkan di Surabaya ya, karena di sana hotel, bakery, restoran segala macam ada di sini gitu. Industri makanan juga ada di sini gitu. Tapi untuk yang industri pertanian kita fokus ke area Jawa Timur. Kita merata, bahkan Banyuwangi, Magetan, terus Jember kita juga bisa cover. Itu karena sebenarnya potensi-potensi yang ada. Kalau Jawa Timur kan orang lebih mengenalnya lumbung pangan ya. Lumbung pangan nasional. Jadi di sana kita bisa banget untuk memanfaatkan potensi-potensi pertanian yang biasa terbuang untuk kita kelola. Ya, kami lebih mengenal lagi Garda Pangan karena dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dedi. Tapi Mas Dedi bisa sampaikan nggak ke kita gimana cara balancing antara sisi entrepreneurship dan juga sisi sosialnya di Garda Pangan sendiri. Dan sejauh ini udah ada venture capitalist yang chip in nggak? Ya, benar sekali Mas Wiki. Jadi kita sudah start Garda Pangan ini sejak tahun 2017 dan kita memahami bahwasanya kita nggak hanya bisa berjalan sustain hanya dengan dana dari donasi atau donor atau grant segala macam. Itu tidak sustain gitu. Karena itu kita intens untuk bisa gimana caranya mendapatkan penghasilan revenue dari apa yang kita lakukan. Nah, kita akhirnya muncul dengan beberapa hal. Yang pertama adalah yang saya sampaikan tadi, kita kerjasama dengan industri hospitality seperti hotel, restoran, dan catering atau industri makanan untuk kita partner dan kita kelola sampah makanan mereka.
Itu kita menyediakan jasa responsible and sustainable food waste management yang layak kita donasikan, yang tidak layak akan kita olah jadi black soldier fly, yang dimana black soldier fly itu menghasilkan pakan ternak dan dia punya nilai manfaat yang bagus juga, itu nilai revenue lah yang bagus juga. Seperti itu. Yang kedua, kita biasanya kerjasama dengan industri pertanian, dengan teman-teman petani untuk kembali menjual hasil panen mereka. Jadi biasanya ada satu komoditi yang dia benar-benar jatuh nih. Nah, kita angkat sedemikian rupa cerita di baliknya, kenapa ada pembuangan makanan, kenapa ada harga kubis sampai Rp500, kenapa ada harga sawi putih sampai Rp500 gitu. Sehingga menyadarkan orang untuk bisa membeli produk-produk yang kami miliki gitu. Yang kami miliki produknya itu nggak cuma produk as it is ya, buah dan sayur aja, tapi juga produk-produk olahan gitu. Seperti biasanya kita ketika panen jeruk kita olah jadi dried lemon gitu. Ketika kita panen sawi putih kita buat jadi kimchi. Ketika kita panen jeruk lemon kita bikin jadi jeruk peras, jeruk lemon peras seperti itu. Nah itu banyak banyak sumber-sumber masukan yang kita bisa lakukan untuk bisa menjadikan gerakan Garda Pangan ini menjadi semakin sustain lah dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Kalau investor chip in, sebenarnya kita lagi dalam posisi untuk cari investor sih, Mas Vicky dan Bang Anggi. Mungkin dari teman-teman yang lihat acara ini, yang tertarik kita bisa terbuka sekali kontak di Instagram Garda Pangan karena kita lagi punya konsep yang cukup menarik. Ya, karena kita punya kontak ke industri hospitality, kita punya kontak ke industri makanan dan pertanian. Nah itu potensi itu yang kita bisa olah sedemikian rupa untuk jadikan black soldier fly ini jadi hal yang menarik akan ternak. Intinya untuk semangat itu, terus ya untuk Garda Pangan ke depannya, semoga bisa semakin menyadarkan masyarakat untuk jangan buang-buang makanan lagi dan teruslah berinovasi untuk membantu Indonesia ini mengelola sampah makanan agar lebih bermanfaat lagi pada akhirnya. Betul. Gitu ya. Mas Dedi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa, sukses selalu, sehat selalu.